Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya B. Pamungkas dari Psikologi 6D, NIM 201141146. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk mengikuti UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di soal nomor 1 telah dijelaskan bahwa Islam mengalami perkembangan kekuasaan yang sangat luas dan kemajuan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perkembangan Islam di masa Bani Abbasiyah ini? Baik, perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan di bidang militer, di mana salah satu pembelajaran penting yang kita dapat dari mempelajari sejarah perkembangan Islam di masa Bani Abbasiyah ini adalah salah satunya adalah memunculkan keinginan kita dalam menuntut ilmu seperti yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita di masa lalu atau pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, di mana pada masa Bani Abbasiyah ini muncul salah satu teori astronomi yang dipelopori oleh Al-Khwarizmi. Baik, di soal nomor kedua, di mana di sana ditanyakan bagaimana sih Islam ini bisa masuk ke Andalusia dengan sangat mudah dan di sana memerintah selama 8 abad untuk kemudian akhirnya mundur dari kekuasaan Andalusia. Jadi awal mulanya Andalusia ini diperintah oleh raja yang bernama Rodrik, di mana Raja Rodrik ini memerintah rakyat-rakyatnya secara semena-mena. Untuk kemudian rakyat-rakyat yang merasa tertindas ini melaporkan ke raja yang berkuasa di pemerintahan Islam, yaitu Al-Walid, meminta bantuan kepada Al-Walid terhadap sikap semena-mena si Raja Rodrik ini. Kemudian Al-Walid bin Malik mengirimkan 10.000 pasukannya yang dipimpin panglima tempur andalannya, yaitu Tariq bin Zaid, di mana Tariq bin Zaid ini tiba di Andalusia. Kemudian saat tiba ini Tariq langsung membakar kapal-kapal dari pasukannya karena di hadapannya ternyata Raja Rodrik ini sudah menyiapkan 100.000 bala tentara, di mana secara rasional pasukan Islam yang berjumlah 10.000 dibandingkan pasukan Raja Rodrik atau Kristen Katolik di sana yang berjumlah 100.000, harusnya pasukan Islam kalah, sehingga maksud saya panglima tempur Tariq ini membakar kapal-kapalnya agar pasukannya tidak kembali mundur. Singkat cerita, Qadarullah, pasukan Islam ini menang di peperangan dan kemudian akhirnya memerintah Andalusia, menguasai Andalusia selama 8 abad. Di kekuasaannya di Andalusia ini, pemerintahan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, di mana tidak asing lagi bagi kita bahwa salah satu pelopor ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini salah satu tokoh yang terlahir juga di Andalusia ini. Selain itu, Andalusia juga menjadi pusat pendidikan pada zaman itu, di mana banyak orang-orang yang mencari atau menuntut ilmu ke sana, baik itu dari non-muslim maupun muslim itu sendiri. Kemudian tingginya toleransi yang diberikan umat Islam kepada umat yang beragama lain juga menjadikan salah satu faktor di mana umat Islam atau agama Islam ini diterima di sana. Kemudian runtuhnya Andalusia atau runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia ini, di salah satu artikel yang saya baca atau salah satu jurnal yang saya baca, maksudnya di sana dijelaskan bahwa Sultan Abdurrahman yang memerintah pada masa-masa akhir kekuasaan Islam di sana itu meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang masih kecil. Nah,
digantikannya sultan ini maksud saya oleh anaknya yang masih kecil, memicu banyak perdebatan, memicu banyak salah satu konflik di mana banyak orang-orang kerajaan maupun di luar kerajaan maupun orang-orang keluarga dari sultan itu sendiri yang memperebutkan kekuasaan dari sultannya ini. Nah, karena perebutan kekuasaan ini terpecahlah Islam di sana, kemudian Islam mengalami kemunduran di Andalusia. Baik, untuk soal selanjutnya di sana telah dijelaskan bahwa periode pertengahan perkembangan Islam dipelopori oleh 3 kerajaan besar. Salah satunya adalah dinasti Turki Utsmani, kemudian ada dinasti Syafawi, dan ada kerajaan Mughal. Lalu apa sih peran pentingnya 3 kerajaan ini di masa lalu dan masa kini? Pada masa lalu, kerajaan ini mengembangkan perkembangan yang sangat pesat, khususnya di bidang ilmu. Walaupun tidak sekompleks perkembangan Islam di masa Bani Abbasiyah, tapi ketiga kerajaan ini memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah yang tidak ada di Bani Abbasiyah, yaitu perkembangan kesenian dan perkembangan di bidang arsitektur. Walaupun demikian, 3 kerajaan ini tidak mempelajari perkembangan ilmu di bidang filsafat karena mereka menganggap bahwa filsafat itu adalah hal yang bid'ah, hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian peran pentingnya untuk saat ini adalah bisa menjadi penyemangat kita bahwa dahulu kala itu sudah diperjuangkan secara maksimal perkembangan Islam ini, sehingga perkembangan Islam di masa akan datang itu berada di tangan kita. Kita mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh atau tidak, kita mau mengembangkan ilmu itu atau tidak, kita mau mengamalkan ilmu itu atau tidak, itu tergantung kita. Maka salah satu peran pentingnya perkembangan 3 kerajaan ini adalah sebagai penyemangat kita dalam mengembangkan pemerintahan Islam atau mengembangkan Islam di kemudian hari. Kemudian harapan saya terhadap masyarakat di sekitar wilayah dari kerajaan ini adalah terus melestarikan budaya atau terus melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada, untuk kemudian salah satu peninggalan itu juga bisa menjadi faktor atau menjadi semangat mereka dalam mengembangkan Islam yang berada di sana. Seperti yang berada di India, itu ada Taj Mahal, di mana Taj Mahal ini sudah menjadi bukti bahwa Islam pernah ada di sana dan berkembang di sana, maju di sana, sehingga saya berharap bahwa masyarakat di sekitar sana juga segera memeluk agama-agama Islam dan menyebarkannya secara luas, mengembangkan agama Islam ini. Baiklah, memasuki soal yang terakhir, di mana di sana ditanyakan bagaimana sih pendapat kami mengenai perkembangan peradaban Islam mulai dari masuknya hingga sekarang. Menurut sepengetahuan saya, masuknya Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini, tidak lepas dari perjuangan para Wali Songo, di mana Wali Songo ini mampu menarik hati orang-orang Jawa yang pada saat itu menganut kepercayaan animisme dinamisme, yaitu dengan menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Kemudian Wali Songo ini mampu masuk dan mengalkulturasi ajaran Islam dengan budaya-budaya yang ada di tanah Jawa. Dan yang paling unik dan paling berkesan menurut saya adalah ajaran yang diberikan oleh Sunan Kalijogo, di mana ia atau beliau mengalkulturasikan budaya Islam dengan budaya hiburan, budaya seni, yaitu wayang. Nah, selain itu juga ada Sunan Bonang yang mengalkulturasikan budaya Islam dengan budaya kesenian gamelan, yaitu bonang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk gambaran Islam yang berada di sekitar wilayah saya itu tidak jauh beda dengan Islam pada zaman dahulu, di mana di lingkungan saya ini masih mengalkulturasikan antara agama dengan budaya Jawa dan yang sangat kental, di mana di sini masih diperingati
hari-hari sakral seperti sebelum masuknya bulan puasa, kami biasa menyebutnya dengan udun-udunan. Kemudian peringatan hari menjelang lebaran, yaitu kami menyebutnya sebagai unggal-unggalan, di mana kedua hari itu dipercaya bahwa roh-roh ketika puasa itu diturunkan, dan ketika menjelang hari raya itu dikembalikan lagi ke akhirat. Dan selain itu di sini juga masih menggunakan tradisi-tradisi yang sangat kental, di mana banyak sesepuh-sesepuh di desa kami yang pada malam Jumat tertentu yaitu melakukan aktivitas seperti membuang menyan dan bunga setaman atau tujuh rupa. Saya juga masih kurang paham, dan itu merupakan gambar-gambaran Islam yang ada di lingkungan saya. Walaupun demikian, masih ada juga Islam-Islam yang sudah modern. Hanya saja Islam yang masih fasik ini, Islam yang masih tradisional banget ini tidak bisa kita hindarkan karena akan memicu perdebatan, karena itu tadi berbeda kepercayaan, di mana si Islam yang tradisional ini terlalu mempercayai apa yang ditinggalkan leluhurnya, sedangkan kami sudah berdasarkan kepada hadis dan Al-Quran. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.